warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mereview salah satu buku Islam yang berjudul Bilal bin Rabah, Pengumandang Seruan Langit. Buku Bilal bin Rabah, Pengumandang Seruan Langit merupakan karya Abdul Latif Tholib, mengisahkan perjalanan hidup Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai muadzin pertama dalam Islam. Bilal lahir sebagai seorang budak di Mekah dalam keluarga yang berasal dari Habsyah atau Ethiopia. Dalam kondisi perbudakan, ia mengalami perlakuan yang tidak adil, termasuk siksaan berat yang diberikan oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf, setelah ia masuk Islam. Di tengah penderitaan yang luar biasa, Bilal tetap teguh dalam keimanannya, meskipun tubuhnya didera cambuk dan dibebani batu besar di bawah terik matahari. Ia tetap berpegang pada kalimat ahad, menunjukkan keteguhan hatinya dalam memegang tauhid. Ketika mendengar penderitaan Bilal, Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat Nabi, membelinya dari Umayyah dan membebaskannya, menjadikannya orang merdeka yang kemudian mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Islam. Setelah dibebaskan, Bilal menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Beliau diberikan kehormatan sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam karena suaranya yang merdu dan penuh ketulusan dalam mengumandangkan azan. Bilal turut serta dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti hijrah ke Madinah, perang Badar, perang Uhud, dan Fatu Makkah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bilal merasakan kesedihan yang mendalam. Ia merasa kehilangan semangat untuk mengumandangkan azan di Madinah karena setiap kali melakukannya ia teringat akan Rasulullah SAW. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Madinah dan menetap di Suriah, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat. Kisah Bilal mengandung banyak pesan moral dan nilai-nilai inspiratif. Yang pertama, keteguhan iman dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Bilal menghadapi siksaan yang luar biasa karena keislamannya, tetapi ia tetap bertahan dengan keyakinannya. Ini mengajarkan bahwa iman yang kuat adalah sumber kekuatan terbesar bagi seorang muslim dalam menghadapi cobaan hidup. Yang kedua, Islam mengajarkan kebebasan dan persamaan hak. Islam menghapus perbedaan status sosial berdasarkan keturunan dan kedudukan. Bilal yang awalnya seorang budak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwa yang membedakan manusia hanyalah ketakwaannya. Yang ketiga, keikhlasan dalam beribadah. Bilal dikenal sebagai muazin yang mengumandangkan azan dengan penuh ketulusan. Hal ini mengajarkan bahwa setiap ibadah yang dilakukan dengan hati yang tulus akan lebih bermakna dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, persahabatan yang dilandasi iman. Hubungan Bilal dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lainnya mencerminkan persahabatan yang tulus, bukan berdasarkan kepentingan duniawi, melainkan atas dasar iman dan perjuangan bersama dalam menegakkan Islam. Dan yang terakhir, kekuatan tauhid dalam menghadapi kezoliman. Bilal tetap teguh dalam memegang kalimat ahad, menunjukkan bahwa keyakinan kepada Allah yang Maha Esa mampu memberikan kekuatan luar biasa untuk menghadapi segala bentuk kezaliman dan penindasan. Buku Bilal bin Rabah, Pengumandang Seruan Langit, tidak hanya menceritakan kisah hidup seorang sahabat Nabi, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang keteguhan iman, kesabaran, dan nilai-nilai persamaan dalam Islam. Kisah Bilal menginspirasi bahwa seseorang tidak dinilai dari status sosialnya, melainkan dari ketakwaan dan perjuangannya dalam menegakkan kebenaran. Kisah Bilal bin Rabah mengingatkan bahwa setiap muslim, apapun latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai derajat tinggi di sisi Allah. Islam datang untuk menghapus diskriminasi dan memberikan keadilan bagi semua manusia. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih dalam tentang sejarah Islam dan mengambil inspirasi dari keteladanan sahabat Nabi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.